Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimah sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam kajian mata kuliah bimbingan konseling karir, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan super lifespan teori atau teorinya super yang disebut sebagai lifespan ya, lifespan teori ya. Nanti kita akan belajar tentang itu. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat jasa-jasa beliau kita bisa menikmati indahnya Islam dan juga manisnya iman. Yang pertama ya, asumsi teori super ya. Teori rentang hidup atau disebut sebagai teori lifespan ya, dari Donald E. Super menitikberatkan pada proses perkembangan karir. Jadi di sini titik beratnya adalah pada proses perkembangan karir itu sendiri, yang berfokus pada pertumbuhan sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Ada berbagai macam pendekatan teori dan rentang hidup adalah teori yang mencakup periode waktu yang cukup panjang. Jadi di sini teori rentang hidup ya, itu adalah teori yang memang mencakup periode waktu yang cukup panjang, karena memang sekali lagi sesuai dengan rentang kehidupan manusia ya, dan itu semua nanti ada perkembangan karir masing-masing. Anak bagaimana, remaja bagaimana, dewasa bagaimana, lah itu nanti ada rentang perkembangan karirnya. Yang selanjutnya, proses kematangan karir ya diawali dengan perkembangan untuk pengambilan keputusan karir pada masa anak-anak. Jadi kematangan karir itu sudah dimulai sejak pengambilan keputusan karir pada masa anak-anak itu. Terus pada masa ini sejalan dengan perkembangan rasa keingintahuan dan panggilan untuk memperoleh informasi dan pengamatan dan peranan model-model. Jadi proses kematangan karir itu ya pada masa anak-anak itu diwujudkan dengan rasa keingintahuan ya, dan kemudian penggalian informasi berkenaan dengan karir. Hal ini akan mengarah kepada perkembangan minat dan konsep dirinya yang dihasilkan dari kemampuan untuk merencanakan karirnya. Jadi dari keingintahuan ya tentang karir, terus kemudian penggalian untuk menggali informasi dan juga pengamatan, peranan dan juga model-model yang kemudian ditampakkan oleh lingkungan, itulah yang kemudian akan menghasilkan minat ya, akan menghasilkan perkembangan minat dan juga konsep dirinya, yang nantinya minat dan juga konsep dirinya itu bisa untuk mengembangkan dan merencanakan karirnya. Jadi dimulai dari masa kanak-kanak ya, kematangan karir itu dimulai dari masa kanak-kanak ya untuk pengambilan keputusan karir. Perkembangan minat, kecakapan, daya tahan, dan nilai-nilai akan berlangsung pada masa remaja. Jadi tadi ya, minat, konsep diri, kemudian akan berkembang lagi sampai kemudian masa remaja. Sehubungan dengan perkembangan yang mengarah kepada kematangan karir, maka individu pada masa remaja ini perlu dibekali dengan pengetahuan tentang pengambilan keputusan dan informasi jabatan. Karena masa remaja itu sudah mengarah pada kematangan karir ya, maka kemudian masa remaja ini perlu untuk kemudian dibekali ya pengetahuan tentang karir, informasi tentang karir ya, agar supaya seorang remaja, dalam hal ini mungkin peserta didik atau siswa, itu nantinya bisa mengambil keputusan dan juga informasi jabatan tentang informasi tentang karir. Jadi nanti bisa mengambil keputusan dan juga bisa menggali informasi tentang karir mereka.
Kemudian beberapa alasan ya mengapa teori super itu dijadikan dasar bagi teori rentang hidup. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa teori super itu adalah teori lifespan ya, teori rentang hidup. Nah, kenapa kemudian itu dijadikan sebagai dasar teori rentang hidup ya dalam hal pengembangan karir? Yang pertama, teori perkembangan karir super adalah salah satu teori yang menggambarkan sebagian kecil rentang hidup. Jadi rentang hidup ya itu dibahas dalam teorinya super, namanya saja teori lifespan ya, maka membahas tentang rentang hidup. Terus yang selanjutnya ada beberapa teori tentang rentang hidup yang kemudian dikembangkan oleh super menjadi suatu bentuk yang valid dalam teorinya disertai instrumen yang dapat digunakan dalam konseling. Jadi kemudian teori itu dikembangkan oleh super, kemudian menjadi bentuk yang sangat valid ya, kemudian menghasilkan sebuah instrumen yang mana instrumen itu dapat digunakan dalam layanan konseling. Yang selanjutnya banyak penelitian yang dihubungkan dengan konseling dari teori perkembangan super. Jadi teori perkembangan super ya atau lifespan-nya super itu kemudian diteliti dan dihubungkan atau diintegrasikan dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang selanjutnya beberapa karakter dan faktor dari teori perkembangan karir banyak memiliki kemiripan. Jadi teori perkembangan karir dan juga teori teori rentang hidupnya super ya itu ternyata ada kemiripan, sehingga kemudian teori perkembangan super teori rentang hidupnya super itu dijadikan dasar dalam teori perkembangan karir. Selanjutnya ya super mengasumsikan perkembangan karir ini merupakan peranan individu dalam dunia yang mereka tempati. Jadi karir itu merupakan peran dari individu, peran dari seseorang ya dalam dunia ataupun dalam tempat yang mereka tempati dalam hidupnya. Ia juga menjelaskan bahwa peranan individu mencakup pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, peluang kerja, keluarga bagi perkembangan karir sepanjang hidup. Jadi individu ya itu bisa menjalankan perannya dalam hidupnya, yaitu dipengaruhi oleh misalnya hasil belajar, kemudian layanan kelompok atau interaksi kelompok, kemudian peluang ya, terus kemudian kerja ya dan keluarga ya. Lah itu semua akan mempengaruhi perkembangan karir sepanjang hidup. Terus kemudian tahapan dan tugas menjadi poin penting dalam teori super. Ia menggambarkan teorinya dalam beberapa bagian yang juga mencakup hasil analisis Thorndike, Hull, Bandura, Freud, Jung, Adler, Rank, Murray, Maslow, Alport, Roger dan sebagainya. Jadi super ini membangun teorinya juga istilahnya berdasarkan dari gambaran-gambaran teori yang kemudian sudah dikembangkan oleh dari analisis teori yang kemudian sudah dikembangkan oleh tokoh-tokoh konseling ya, Thorndike, Hull dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian dari teori-teori mereka lah ya super membangun asumsi dasar untuk mengembangkan teorinya. Jadi dari teori-teori yang sudah dikembangkan oleh tadi Thorndike dan kawan-kawan itu tadi, kemudian itu dijadikan dasar dalam mengembangkan teorinya. Terus yang selanjutnya asumsi dasar itu meliputi aspek psikologis, kemudian kondisi genetik, aspek geografis, bangsa, budaya dan memberikan pengaruh langsung bagi perkembangan karir. Jadi istilahnya ada aspek-aspek yang kemudian bisa mempengaruhi perkembangan karir, seperti psikologis ya, itu bisa mempengaruhi perkembangan karir, kondisi genetik ya, kemudian geografis ya, bangsa dan budaya ya, itu akan mempengaruhi perkembangan karir selain tadi ya hasil budaya dan lain sebagainya itu. Kemudian ya secara garis besar aspek itu meliputi karakteristik perkembangan psikologis dan struktur sosial ekonomi dari lingkungan. Karakter psikologis mencakup kebutuhan perkembangan, minat, intelijensi, bakat, kreativitas yang mengarah pada perkembangan kepribadian yang kompleks. Jadi faktor psikologisnya itu ya ada minat, intelijensi, bakat ya. Terus kemudian faktor sosialnya itu adalah masyarakat, sekolah, keluarga, teman sebaya, kondisi ekonomi dan pasaran tenaga kerja atau pada istilahnya tempat kerja ya.
faktor psikologi dan juga faktor sosial ekonomi memberikan pengaruh pada perkembangan dirinya. Jadi dari faktor psikologi tadi, minat, intelijensi dan kawan-kawan, dan juga faktor sosial tadi yaitu kondisi masyarakat, keluarga, teman sebaya, dan juga pasaran tenaga kerja atau peluang tenaga kerja itu tadi kemudian akan mempengaruhi perkembangan karirnya. Nah, individu belajar mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya sesuai dengan tahap perkembangannya yang akan membentuk sebuah konsep pada dirinya sendiri. Jadi di sini individu itu akan belajar pada lingkungan sehingga kemudian lingkungan yang sesuai dengan perkembangannya kemudian membentuk sebuah konsep, ya. Konsep apa? Konsep pada dirinya yaitu konsep tentang kematangan karir individu. Nah, yang selanjutnya adalah konsep dasar, ya. Tadi asumsi jelas bahwa teori ini didasarkan pada rentang hidup yang mana itu dipengaruhi oleh berbagai hal, ya, baik itu faktor psikologis maupun faktor ekonomi, ya. Sekarang ini konsep dasarnya. Perkembangan aspek psikologis dan sosioekonomi itulah yang terbentuk konsep diri. Jadi dari aspek psikologis, aspek ekonomi itulah yang kemudian membentuk konsep diri, ya. Individu sebagai hasil dari upaya mempelajari diri sendiri dan lingkungannya. Jadi dari hasil memahami diri, dari hasil mempelajari lingkungan, itulah yang kemudian bisa membentuk konsep diri. Dengan kata lain, teori Zuber mengemukakan teorinya tentang pemilihan karir sebagai implementasi dari konsep diri. Jadi pemilihan karir itu ya implementasi dari konsep diri. Konsep diri itu akan terbentuk dari apa? Dari aspek psikologis dan juga aspek ekonomis, ya. Karena apa? Karena individu itu akan belajar memahami diri dan juga belajar memahami lingkungan. Itulah yang kemudian berpengaruh ataupun terimplementasi dalam pemilihan karir individu. Kemudian pemilihan karir dalam teori Zuber, ya. Individu itu mempunyai kualifikasi atau kewenangan untuk banyak bidang pekerjaan. Jadi setiap individu itu memiliki kualifikasi, ya, atau kewenangan atau kecenderungan, ya, pada banyak bidang kerja, ya. Jadi bisa banyak bidang kerja yang kemudian individu itu cenderung ke banyak bidang kerja. Setiap bidang pekerjaan menuntut pola karakteristik, kecakapan dan ciri-ciri pribadi. Jadi setiap pekerjaan itu, ya, ada karakteristiknya masing-masing, kecakapannya masing-masing, ciri-ciri pribadi masing-masing, konsep diri masing-masing. Meskipun konsep diri individu dan situasi sosial berubah, proses pemilihan tetap berlangsung sejalan dengan pertumbuhan pular dari tahap eksplorasi, pemantapan, pemilihan dan juga penurunan. Jadi di sini konsep individu, kemudian situasi sosial, ya, itu akan mempengaruhi istilahnya berjalan, ya, karena akan mempengaruhi konsep diri, kemudian berjalan sesuai dengan ataupun sejalan dengan pertumbuhan karir seseorang, ya. Itu. Yang selanjutnya pola-pola karir atau tingkat urutan dan durasi pekerjaan berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi orang tua, kecakapan, kepribadian dan kesempatan. Jadi pola-pola karir, ya, itu berkenaan dengan tingkat urusan dan juga durasi pekerjaan, ya. Bagaimana tingkat pekerjaan, bagaimana urutan pekerjaan, bagaimana durasi pekerjaan, itulah yang kemudian menjadi pola-pola karir. Dan pola-pola karir itu akan berkaitan dengan sosial ekonomi orang tua, ya, kecakapan, kepribadian dan juga kesempatan. Jadi durasi pekerjaan, ya, itu akan membentuk pola-pola karir. Kemudian pola karir itu juga dipengaruhi atau berkaitan dengan sosial ekonomi orang tua, kecakapan, kepribadian dan juga kesempatan. Yang selanjutnya perkembangan vokasional atau karir sebagai implementasi konsep merupakan hasil interaksi antara pembawaan, faktor fisik, kesempatan peran dan dukungan dari teman sebaya dan orang yang memiliki kelebihan. Dari perkembangan karir itu merupakan implementasi dari interaksi genetik atau bawaan, fisik, kesempatan dan dukungan dari teman, ya.
dan orang yang memiliki kelebihan. Ya itulah yang kemudian menjadi sebuah konsep dalam perkembangan karir seseorang. Keterpaduan antara variabel individu dan lingkungan, antara konsep diri dan tantangan realitas dibuat melalui kesempatan bermain, peranan, dan fantasi. Jadi ada keterpaduan variabel individu dan lingkungan, yaitu akan membentuk sebuah konsep diri. Ya, itu jadi jelas. Jadi antara individu tadi dan juga lingkungan itu akan membentuk sebuah konsep diri. Dan kemudian tantangan realitas ya dibuat melalui kesempatan bermain peran dan fantasi. Jadi ada semacam tantangan ya dalam lingkungan itu. Nah, tantangan itu ya itu dibuat melalui kesempatan tadi ya, kesempatan peran dan juga fantasi atau gambaran-gambaran seseorang tentang karir. Kemudian kepuasan tergantung pada kesempatan memperoleh kepuasan kebutuhan pribadi dan situasi kerja yang memberikan kesempatan bermain peran. Jadi di sini yang disebut sebagai sebuah kepuasan karir ya itu tergantung pada kepuasan kebutuhan pribadi dan juga situasi kerja ya, situasi kerja ya yang kemudian istilah situasi kerja yang kemudian memberikan kesempatan bermain peran. Kemudian yang selanjutnya peran-peran hidup ya, atau peran hidup atau life rules. Ini juga merupakan konsep teorinya Super ya. Super mendeskripsikan pada 6 peran hidup yang utama, yaitu anak-anak, pelajar, aktivitas waktu luang, warga masyarakat, pekerja, dan dalam keluarga. Jadi ini adalah peran-peran hidup seseorang ya, pada masa anak-anak, ketika belajar, kemudian ketika waktu luang, kemudian peran dengan masyarakat, peran saat bekerja, dan peran dalam keluarga. Terus kemudian peran aktivitas dalam waktu luang, pelajar dan anak-anak merupakan informasi penting bagi anak-anak. Jadi waktu luang ya, ataupun waktu luang kemudian belajar ya itu merupakan informasi penting bagi anak-anak ya. Sedangkan peran pekerja, warga masyarakat, dan rumah tangga dalam konsep masing-masing peran sangatlah minim. Jadi yang paling berpengaruh pada anak-anak yaitu tadi ya, belajar dan juga aktivitas dalam waktu luang. Baru pada tahap remaja peran warga masyarakat dan pekerja dapat menjadi penting, tetapi tetap dalam batas-batas tertentu. Pada tahap ini bekerja sering dihubungkan secara tidak langsung untuk pengetahuan tentang karir ya. Jadi pada masa remaja barulah kemudian ada peran masyarakat dan juga ada peran pekerjaan ya. Kalau tadi masa anak masih sangat minim ya. Itu terus bekerja ya, peran pekerjaan tadi atau peran bekerja itu sering dihubungkan secara tidak langsung dengan yang namanya pengetahuan karir. Nah, keenam peran utama individu yang disebutkan oleh Super terkenal dengan istilah pelangi karir kehidupan atau the life career rainbow ya. Itu peran-peran karir yang disebutkan oleh Super. Kemudian yang selanjutnya tahap perkembangan ya. Tolbert ya mengatakan bahwa penggunaan istilah perkembangan dalam karir mempunyai makna khusus karena pengimplementasian bahwa individu terlibat dalam suatu proses jangka panjang untuk membuat keputusan karir dan banyak pilihan. Jadi di sini yang disebut dengan perkembangan itu prosesnya jangka panjang ya, dan itu proses jangka panjang itulah yang kemudian digunakan untuk membuat sebuah keputusan karir atau pilihan-pilihan karir. Yang masing-masing pilihan itu dipengaruhi oleh banyak orang dan faktor, berbagai kondisi serta kebutuhan-kebutuhan dan sifat-sifat pribadi itu sendiri. Jadi pilihan-pilihan karir ataupun keputusan-keputusan karir itu dipengaruhi oleh banyak
faktor tadi ya. Kalau support tadi ada dua faktor psikologis dan juga faktor sosioekonomi yang kemudian mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Nah, super ya meringkas konsep life stage ke dalam dua proposisi perkembangan karir berikut. Satu, individu berbeda dalam kemampuan, minat-minat dan kepribadian. Jadi setiap individu itu berbeda minatnya, kepribadiannya ya, dan juga kemampuannya. Dengan sifat-sifat yang berbeda, individu mempunyai kewenangan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Karena sifatnya berbeda itulah individu mempunyai kewenangan atau kecenderungan melakukan sejumlah pekerjaan. Kemudian masing-masing pekerjaan menuntut pola khas kemampuan, minat dan sifat kepribadian. Jadi masing-masing pekerjaan itu ada pola yang khas ya, berkenaan dengan kemampuan, minat dan juga sifat kepribadian. Jadi sifat minat dan juga setiap pekerjaan itu punya polanya masing-masing ya, yang itu akan menyesuaikan dengan kemampuan, minat dan juga sifat kepribadian. Kemudian preferensi dan kompetensi vokasional dapat berubah sesuai dengan situasi kehidupan. Jadi preferensi dan kompetensi vokasional atau karir dapat berubah dengan situasi kehidupan. Jadi preferensi ataupun kompetensi karir seseorang itu dapat berubah sesuai dengan situasi kehidupan, karena tadi dipengaruhi oleh psikologi dan juga sosial ekonomi atau kehidupan itu sendiri, sehingga preferensi karirnya itu juga bisa berubah. Kemudian proses perubahan dapat dirangkum dalam suatu rangkaian tahap kehidupan. Jadi perubahan-perubahan itu kemudian bisa dirangkum ya dalam sebuah perjalanan ataupun tahap kehidupan pada karir seseorang. Sifat dan pola karir ditentukan oleh taraf sosioekonomik, kemampuan mental dan kesempatan yang terbuka dan karakteristik kepribadian individu. Dari pola karir ya itu ditentukan oleh sosioekonomi, psikologi atau mentalnya, kemudian kesempatan karirnya, karakteristik pribadi ya, itu yang menentukan sifat dan juga pola karir. Perkembangan karir adalah fungsi dari kematangan biologis dan realitas dalam perkembangan konsep diri. Jadi perkembangan karir itu ya sekali lagi dipengaruhi oleh kematangan biologis dan juga realitas atau lingkungan. Kemudian faktor yang banyak menentukan dalam perkembangan karir adalah perkembangan dan implementasi konsep diri. Jadi konsep diri itu paling banyak mempengaruhi konsep karir atau perkembangan karir seseorang, selain tadi ya lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian proses pemilihan karir merupakan hasil perpaduan antara faktor individu dan juga faktor sosial. Jadi individu dan juga sosial itu berpengaruh dalam pemilihan karir. Kemudian keputusan karir tergantung pada di mana individu menemukan jalan keluar yang memadai bagi kemampuan, minat, sifat, kepribadian dan juga nilai. Jadi seseorang itu ya bisa mengambil keputusan karir ya itu tergantung bagaimana kemampuannya, bagaimana minatnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana nilai-nilai ya kebudayaan yang kemudian dianut lah, baru kemudian dia bisa mengambil sebuah keputusan karir. Tahap kepuasan yang individu peroleh dari pekerjaan sebanding dengan tingkat di mana mereka pekerjaan dan taraf kepuasan individu peroleh dari pekerjaan sebanding dengan tingkat di mana mereka telah sanggup mengimplementasikan konsep dirinya. Jadi di sini tahap kepuasan itu selama dia bisa mengimplementasikan konsep dirinya. Terus yang selanjutnya pekerjaan dan okupasi penyediaan suatu fokus untuk organisasi kepribadian baik pria maupun wanita. Jadi pekerjaan ya dan juga kepuasan tadi ya itu akan berfokus pada pada kepribadian seseorang ya, baik itu bagi pria maupun bagi wanita. Kemudian ini tahap perkembangan ya, growth dari lahir sampai usia sekitar kurang lebih 15 tahun.
yakni anak akan mengembangkan berbagai potensi, sikap, minat, dan kebutuhannya yang dipadukan dalam struktur konsep diri. Jadi ini anak mengembangkan itu tadi ya, beberapa hal itu tadi yang kemudian akan membentuk konsep diri. Kemudian tahap eksplorasi dari usia 15 sampai 24 tahun, yakni ketika individu memikirkan berbagai alternatif karir. Jadi mulai memikirkan alternatif karir tetapi belum mengambilkan keputusan dan juga mengikat. Makanya ini perlu untuk kemudian diberikan bimbingan karir ya pada remaja, karena apa, mereka mulai memikirkan ya alternatif karir walaupun belum mengambil keputusan karir yang mengikat. Pada tahap ini individu mulai melakukan penilaian diri atau self examination, mencoba berbagai peranan serta melakukan penjelajahan pekerjaan atau jabatan baik di sekolah, pada waktu senggang ataupun melalui sistem magang. Jadi mulai mencoba-coba peran ya ketika usia ini, maka perlu yang namanya bimbingan karir. Kemudian tahap pemantapan atau pendirian usia 25 sampai 44 tahun yang bercirikan usaha-usaha memantapkan diri melalui pengalaman-pengalaman selama menjalani karir tertentu. Pada tahap ini individu sudah memiliki bidang yang cocok, yang berusaha untuk memantapkan kedudukannya secara permanen dalam suatu bidang. Jadi pengalaman-pengalaman dalam rangka menjalani karir itu sudah diperoleh pada tahap pemantapan, sehingga pada tahap ini dia sudah mulai atau sudah memiliki bidang yang cocok dari pengalaman dalam menjalani karir. Kemudian tahap pembinaan atau maintenance dari umur 45 sampai 64 tahun ditandai oleh proses penyesuaian yang berkesinambungan untuk meningkatkan posisi pekerjaan dan situasi pekerjaan. Jadi karena tadi sudah memiliki bidang yang cocok ya, maka kemudian di sini posisi yang kemudian sudah dianggap cocok itu dilaksanakan secara berkesinambungan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri individu mempunyai hubungan yang lancar, keduanya terjalin proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Jadi mulai cocok antara pekerjaan dan juga konsep diri pada tahap pembinaan. Kemudian tahap kemunduran usia 64 tahun ke atas, pada tahap ini ditandai oleh pertimbangan menjelang berhenti bekerja dengan usaha mempertahankan diri dan meningkatkan pekerjaan. Karena mulai masuk masa pensiun atau berhenti bekerja, dia mulai mulai berpikir bagaimana kemudian mempertahankan diri dan juga meningkatkan pekerjaan di usianya yang kemudian sudah masuk masa pensiun. Kemudian tugas perkembangan ada kristalisasi ya 14 sampai 18 tahun. Ini periode kognitif, merumuskan suatu tujuan akhir yang bersifat umum melalui sumber kesadaran. Jadi mulai mampu untuk merumuskan ya. Kemudian spesifikasi ya, melangkah dari pikiran pekerjaan tentatif terhadap pilihan pekerjaan yang spesifik. Jadi mulai mampu kemudian memilih pekerjaan yang spesifik. Terus implementasi ya, menyelesaikan pelatihan dalam memilih pekerjaan. Jadi mulai masuk pada pekerjaan itu sendiri, mulai berlatih ya. Terus kemudian stabilisasi ya, mempertegas dan memperkuat pilihan karir dengan pengalaman nyata, menggunakan bakat dengan menunjukkan pilihan karir sebagai suatu pilihan yang tepat. Jadi sudah punya pilihan karir dan memperkuat karirnya berdasarkan pengalaman kerjanya. Kemudian usia 35 tahun yaitu untuk perkembangan konsolidasi, suatu periode pemantapan dalam suatu karir dengan promosi jabatan, status dan kedudukan yang lebih tinggi. Ini lebih mantap lagi ya, dan kemudian sudah mulai mendapatkan promosi jabatan, kedudukan, status yang tinggi ya, karena sekali lagi sudah mulai mantap perkembangan karirnya. Kemudian teori super dalam bimbingan dan konseling. Konsep super tentang gambaran diri dan kematangan vokasional menjadi pegangan bagi seorang tenaga pendidikan bila merancang program pendidikan karir dan bimbingan karir yang membawa orang muda ke pemahaman diri dan pengolahan informasi tentang dunia kerja selaras dengan tahap perkembangan karir tertentu. Jadi ini penting sekali. Nanti kalau kalian mau membuat program-program bimbingan karir atau program pendidikan karir ya, kalian harus memahami bahwa pemahaman diri, kemudian pengolahan informasi atau lingkungan ya, kemudian
ya itu sangat selaras dengan perkembangan karir seseorang. Jadi konsep diri, terus kemudian pengolahan informasi atau lingkungan itu sangat selaras ya dengan perkembangan karir seseorang. Jadi perlu diperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian program pendidikan karir dan bimbingan karir di SD, SLTP, dan SLTA harus bertujuan secara berangsur-angsur mengangkat para siswa ke tahap pemahaman diri dan pengolahan informasi yang lebih tinggi dan lebih matang. Jadi ya semakin semakin naik tingkat itu pemahaman karirnya dan juga bimbingan karirnya itu harus semakin harus berangsur-angsur meningkat ya, pengolahan informasi harus lebih tinggi, pemahaman dirinya harus meningkat. Karena apa? Tadi yang namanya perkembangan ya itu prosesnya berangsur-angsur dan kemudian bertahap. Jadi ketika kemudian sudah masuk tahapan yang selanjutnya, misalnya dari SD ke SMP, dia harus lebih matang dalam memahami diri dan juga pengelolaan informasi tentang karir. Begitu juga ketika menuju ke SLTA, karena masing-masing sudah ada tahapan perkembangannya masing-masing. Jadi harus bisa dicapai ya perkembangan itu. Terus kemudian dalam konseling karir, bila mana konselor berhadapan dengan klien, konselor harus memperhatikan taraf kematangan vokasional yang telah dicapai. Jadi ketika kalian berhadapan dengan konseling ya, kalian harus memperhatikan ya taraf kematangan karir seseorang yang kemudian telah dicapai. Karena apa? Sebuah karir ya itu sekali lagi perkembangan karir itu tidak instan, bahasanya tidak instan, tapi dicapai melalui sebuah proses perkembangan, sehingga kemudian kita harus melihat kira-kira taraf kematangan vokasionalnya seperti apa ya. Kemudian konselor memberikan pelayanan konseling karir yang berbeda pada individu yang berbeda pula, karena klien yang dihadapi memiliki taraf kematangan vokasional yang berbeda. Tadi ya, bahwa yang namanya kematangan karir itu kan dipengaruhi oleh psikologi dan juga lingkungan atau sosial ekonomi. Nah, oleh karena itu setiap individu juga berbeda dalam kematangan karirnya. Tidak boleh kemudian kita menyamaratakan kematangan karir individu antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah jelas ya bahwa yang namanya teori super ini adalah teori tentang perkembangan karir, yang mana sebuah kematangan karir itu tidak lepas dari proses perkembangan dari individu itu sendiri yang dipengaruhi oleh kematangan diri ya atau psikologisnya, dan juga proses pengamatan terhadap lingkungan atau sosial ekonomi ya. Jadi nanti kalian harus memperhatikan ya konsep diri, kematangan karir seseorang jika akan kemudian melaksanakan yang namanya program bimbingan karir atau program pelatihan karir pada peserta didik ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.